Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Putri Melina berNIM 2021111506 akan menjelaskan tentang video pembelajaran materi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme yang terdapat di materi kelas 5 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pengertian dari simbiosis. Simbiosis sendiri mempunyai arti hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim, artinya dengan, dan biosis, artinya kehidupan. Simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sedangkan simbion adalah sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis. Macam-macam simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, tentang simbiosis mutualisme, dengan contoh buaya dan burung plover. Dalam pengertian simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak, sesuai dengan namanya, mutualisme. Masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Dan terdapat contoh simbiosis mutualisme, terdapat 3, yaitu hubungan bunga dan lebah, burung jalak dan kerbau, dan jenis jamur dan lumut kerak. Dalam hubungan bunga dan lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga sebagai makanannya. Bunga tersebut membutuhkan lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Yang kedua yaitu burung jalak dan kerbau. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel di tubuhnya. Sedangkan burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan yang berupa kutu. Yang ketiga yaitu jenis jamur dan lumut kerak. Jamur pada lumut kerak berfungsi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Ganggang yang hidup di antara miselium jamur berfungsi menyediakan makanan melalui fotosintesis. Lumut kerak adalah organisme hasil simbiosis mutualisme. Jamur pada lumut kerak tidak dapat hidup sendiri di alam. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, seperti contoh ikan hiu dan ikan remora. Pengertian dari simbiosis komensalisme sendiri yaitu di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, tetapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Sebagai contoh simbiosis komensalisme terdapat 3, yaitu hubungan ikan badut dengan anemon laut. Yang kedua, hubungan tumbuhan pakis dan tumbuhan inangnya. Yang ketiga, hubungan anggrek dengan inangnya. Yang pertama, hubungan ikan badut dengan anemon laut. Di alam, kehadiran ikan badut pada anemon dapat melindunginya dari agresivitas beberapa jenis ikan, seperti ikan angle atau ikan butterfly, yang akan memangsa tentakelnya. Sebaliknya, ikan badut memanfaatkan anemon tersebut sebagai tempat berlindung dari musuh alaminya. Tanpa pelindungan dari anemon, ikan badut hanya dapat bertahan hidup beberapa menit saja sebelum ditangkap oleh musuhnya. Yang kedua yaitu hubungan tumbuhan pakis dan tumbuhan inangnya. Tanaman pakis yang mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu hubungan anggrek dengan inangnya. Tanaman anggrek mendapat keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme memiliki contoh nyamuk dengan manusia yang menghisap darahnya. Pengertian dari simbiosis parasitisme sendiri tentang hubungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang salah satunya diuntungkan namun yang lainnya dirugikan. Sebagai contoh, simbiosis parasitisme terdapat 3. Tanaman benalu dengan inangnya,
Akar benalu itu tidak sempurna sehingga tidak mampu menyerap air dan hara langsung dari tanah. Untuk memenuhi kebutuhan akan air dan hara, benalu menumpang pada ranting tumbuhan jenis lain. Lalu, akar yang berupa alat isap akan menembus masuk ke dalam jaringan pengangkut tumbuhan yang ditumbanginya. Kemudian, benalu akan menyerap air dan hara yang terlarut di dalamnya, sehingga tumbuhan inang mengalami kerugian karena air dan hara yang akan digunakan untuk hidupnya diserap oleh benalu. Yang kedua yaitu tali putri dengan inangnya. Tali putri yang langsung mengambil sari-sari makanan yang sudah dikelola atau difotosintesis sang inang. Jadi, tali putri hidup dengan 100% parasit dengan mengambil sari makanan yang sudah jadi. Maka, tumbuhan yang ditempeli tali putri akan lebih cepat mati karena sari-sari makanan yang sudah jadi langsung diserobot parasit itu tadi. Yang ketiga yaitu cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Cacing tambang termasuk jenis cacing dalam perut yang sangat mengerikan karena selama hidupnya cacing tambang ini mengisap dari inangnya yaitu usus kita, sehingga penderita akan mengalami anemia akut akibat kekurangan darah. Cacing tambang dapat menular melalui kulit kaki yang terinfeksi larva cacing, terbawa ke usus melalui pembuluh darah, dan akhirnya menetap di usus halus. Sekian penyampaian dari saya tentang materi simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme yang terdapat di materi IPAS kelas 5 SD. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.